Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it. I don't know why. Revolved around my life. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai untuk pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, selamat pagi kakak-kakak semuanya. Di kelas paket B ini kita akan mempelajari tentang pelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks observasi. Ada yang pernah mengenal teks observasi itu seperti apa? Belum? Kakaknya? Belum. Atau kakaknya pernah mengenal teks deskripsi? Bisa mulai absensi ya kak, nanti berurutan. Harapannya di tanggal 19 ada. Sambil menunggu absensinya berjalan, saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zulfatul Aziza Al-Mufidah, bisa dipanggil Zulfa atau kerap dipanggil kalau di sekolah Zulfa. Nah, di sini saya mau memberikan materi tentang pendidikan bahasa Indonesia, khususnya untuk pelajaran saat ini, yaitu tentang teks observasi. Boleh tahu kakaknya dari mana? Jombang semua? Jogoroto. Kalau kakaknya? Perak. Oh, Bandar? Saya juga kebetulan dari Bandar Ketemu ya, Pak ya? Bandar. Sama sih satu kecamatan ya. Nah, sebenarnya teks observasi itu sendiri tidak jauh beda dengan teks deskripsi. Dia menjelaskan suatu keadaan atau suatu benda. Namun kalau deskripsi itu kan dia lebih individu, mendeskripsikan suatu, contohnya permainan. Permainan itu permainan apa? Boneka, berarti bonekanya apa? Boneka beruang atau boneka Barbie gitu. Sedangkan kalau teks observasi itu dia lebih universal, menjelaskannya itu lebih luas. Kalau deskripsi tadi mendeskripsikan suatu barang yang hanya satu, kalau teks observasi dia bisa menjelaskan barang yang berarti luas. Contohnya mainan gitu tadi. Ada mainan boneka, mobil-mobilan atau yang lain. Sedangkan kalau teks deskripsi dia lebih menjerumus lagi, mainannya itu mainan apa, seperti itu. Nah, teks observasi sendiri itu biasanya dibuat langsung di lapangan. Kalau kita deskripsi kan paling tidak kita mengamati benda tersebut, contohnya papan tulis. Papan ini memiliki luas berapa, lebar berapa, tinggi berapa, warnanya apa, terbuat dari kayu apa, seperti itu. Kalau observasi, kita bisa langsung menjelaskan kalau itu papan tulis gunanya seperti apa, gitu aja. Tidak harus mendeskripsikan semua bagian yang dari papan tulis ini, seperti itu. Untuk deskripsi sendiri, dia kan mendeskripsikan secara rinci, personal. Contohnya, saya ini kalau dideskripsikan, saya menggunakan kerudung berwarna hitam, baju putih, serta jas berwarna kuning.
observasi hanya menjelaskan tentang saya ini perempuan, seperti itu. Lebih jelasnya lagi, saya akan memaparkan video yang bisa kakak-kakak simak. Kalau semisal videonya di sini nanti kelihatan ya, coba ya, bisa kelihatan semua. Ini boleh. Caranya semuanya pakai B ya. Tadi apa ini? Jadinya belum pas. Bisa. Lulus. Oke Kak, karena saya minta maaf karena videonya belum bisa masuk ke jaringannya. Jadi saya jelaskan secara manual saja ya. Untuk penjelasan yang tadi saya berikan, apakah masih ada yang belum paham? Bisa kakaknya bisa tanyakan tentang teks observasi itu tadi. Ini sering digunakan yang biasanya kerja di lapangan, karena dia menjelaskan tentang cara kerja. Contohnya observasi terhadap lingkungan sekitar sekolah gitu. Jadi sekolah itu dia meliputi apa aja, terus kegiatannya apa saja, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Jadi cukup paham ya Kak mengenai teks observasi itu seperti apa dan bisa membedakan antara teks observasi dan juga teks deskripsi. Insya Allah bisa ya. Oke, kalau begitu saya tutup pelajaran hari ini. Terima kasih waktunya. Sebelum itu kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih.